Halo halo bre, ketemu lagi. Kita mau jalan gas dari Bekasi sampai Lampung. Mantap gak tuh, ya kan? Tapi sebelum perjalanan, buat teman-teman yang nonton, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan kemudahan di setiap kegiatan-kegiatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini bre, itu sebenarnya kita mau ke Lampung itu udah dari tahun lalu, udah dari bulan Desember mau berangkat ke Lampung, tapi karena ada kendala satu dua teman-teman yang nggak bisa berangkat, akhirnya kita undur terus tuh, keundur terus lebih nyaman ke Satmori gitu kan, yang deket-deket, ada ke Sentul, ke Purwakarta, yang deket-deket aja kita sambil makan-makan gitu. Makin jauh, makin kesini, akhirnya kita lewat sampai ke 6 bulan ya, 6 bulanan tuh. Wah, kelewat jauh deh. Akhirnya udah kebanyakan Satmori yang deket-deket, kangen juga nih mau jalan jauh. Langsung lah yuk kita ke Lampung gitu. Awalnya mau gas ke Bali kan, tapi memang momen waktunya harus panjang. Kalau ke Lampung ini kan bisa berangkat pagi besok pulang cepet aja gitu, jadi nggak ganggu aktivitas lain-lain nih buat teman-teman yang ikut juga gitu bre. Akhirnya tercetuskanlah ke Lampung, mulai bikin list banyak, ternyata antusias teman-teman juga ternyata banyak tuh waktu itu. Makin kesini beberapa minggu mendekati hari H-nya, ada yang kerjaan lain, ada yang banyak kesibukan lain gitu, bentrok waktunya. Memang momennya itu pas banget hari libur kan, Jumatnya libur tanggal merah, jadi nggak ngeganggu waktu yang lain buat teman-teman yang kerja juga. Di sini banyak aktivitas teman-teman itu yang hari libur itu malah digunakan buat ada yang kerja juga gitu, makanya dia nggak bisa ikut untuk ke touring Lampung itu. Jadi banyak tuh yang ke cancel. Ada beberapa orang, 3 atau 4, 5 orang. Terus ada juga yang sakit, ada teman kita juga yang sakit kena DBD, tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh. Juara dia, kuat. Kita berangkat 3 orang kita berangkat. Yang pertama Om Bray Heri, yang kedua Kohacun, yang ketiga Ane sendiri. Kebetulan Ane jadi RC di depan, jadi ngebawa 2 orang teman-teman. Kalau Om Bray itu dia sebagai sweeper, juara dia sweepernya. Memang tim sapu bersih belakang Om Bray. Kalau kita lagi rombongan rame-rame itu bisa 18-20 motor dari Osborne, itu dia tetap jadi sweeper tim sapu bersihnya, pokoknya digiring terus sama Om Bray. Nah, kalau Koacun dia ahli dalam bidang makanan, terutama duren. Dia bisa nyicipin kita beli duren itu, dia bisa cari duren rasanya 3 macam, ya kan, juara pokoknya. Terus makanan-makanan enak, spot-spot makanan enak tuh dalam matanya dia tahu, wah ini enak nih katanya. Udah kita mampir terus kita makan. Pacun keren pokoknya. Jadi kita jalan nih bertiga, pas banget dengan keahlian yang masing-masing, dan udah biasa kita memang jalan sering Satmorian juga dengan teman-teman juga di Osborne ini gitu be. Jalan pagi-pagi jam 6 sebelum matahari tinggi itu rencananya, tapi tetap kita jalan jam 6. Cuaca memang ngedukung banget tuh. Dari cuaca jam 7, jam 8 sampai jam 9 itu matahari nggak terbit sama sekali rupanya. Dia kayak mendung-mendung gitu. Jadi kita di jalan tuh memang dikasih adem banget, cuacanya enak banget. Yang rencananya perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam dari Bekasi sampai Merak.
motoran, tapi kita bisa tempuh di 2,5 jam, hampir 3 jam lah, 2 jam 40 menit itu udah berikut kita beli makanan dan segala macam di situ sambil istirahat di Indomaret gitu bre. Perjalanan dari Bekasi sampai dengan Merak itu memang benar-benar mengandalkan Google Map. Jadi kita disuruh lewat gang sempit, lewat pasar untuk rute yang lebih cepat. Khawatir teman-teman juga kan pagi ada yang mau sarapan, biar kita nyampe ke sana itu 15 menit sebelum sampai kita cari makanan-makanan ringan di daerah Merak. Dan itu akhirnya berhasil. Lewat Google Map kita dikasih rute yang paling cepat. Karena udah lama nggak touring jauh, terasa juga ya konsentrasi itu memang diperluin banget saat lagi touring jauh kayak gini. Karena pengendara lain juga banyak, yang sen ke kiri belok kanan juga banyak, yang pelan ada di kanan juga banyak. Jadi memang butuh konsentrasi waktu kita mau nyalip kanan atau kiri gitu kan, mau lambung kanan atau lambung kiri begitu bre. Motor yang dipakai sekarang untuk ke Lampung motor ala-ala Vespa itu dari Kiway. Nama motornya Shiny 150 yang dipakai untuk perjalanan ke Lampung. Sedangkan Ko Acun dia pakai NMAX dan Om Bray dia pakai motor X-Max. Tapi semuanya mantap dalam perjalanan. Bisa ngikutin semua. Bukan bisa ngikutin, RC-nya terlalu pelan kali ya. Kita udah mau sampai karena udah kecium nih bau-bau lautnya. Udah mau sampai dikit lagi. Sebelumnya sebelum naik kapal kita mau beli nasi padang dulu. Jadi ketika di kapal pas jam 12 atau setengah 1 siang kita udah punya makanan, kita makan dulu gitu kan, nggak nyari-nyari lagi untuk makanannya. Kita udah sedia makanannya dari sebelum naik kapal gitu bre. Ini dia X-Max dan ini NMAX-nya luar biasa. Kita habis beli makanan langsung kita tarik gas lagi buat masuk ke kapal. Tapi sebelumnya kita masuk ke tiket dulu ya, tiketing di sebelum masuk kapal. Kita tukar tiket online kita itu biar di scan sama tim petugas di Pelabuhan Meraknya. Nah, karena kita touring ke sini, kita pakai 2 kapal yang berbeda. Untuk berangkat kita pakai yang reguler yang biasa, pulangnya baru kita naik yang eksekutif. Untuk sekedar informasi, untuk yang berangkat reguler itu sekitar 40 ribuan. Nah, kalau yang eksekutif itu 120-an untuk motor 250 cc ke bawah. Tapi kalau motor 250 cc ke atas itu beda lagi harganya, guys. Pengennya buru-buru sampai aja. Nyampe Bakahuni, tapi karena emang rencananya yang mau kerjain. Kalau lewat jalur lintas kan paling 1,5 jam, ya kan? Nyampe ke Lampung. Tapi kita mau lewat pesisir yang lumayan, itu bisa ngaretnya sekitar 1 jam waktunya. Tapi nggak terasa pasti ini teman-teman kalau
Ane ajak muter jalannya. Setelah sampai ternyata kita masih disuruh antri di sini, antri karena kapalnya belum bersandar, Bre. Jadi kita masih suruh antri aja itu, nunggu. Ini lumayan nih, ngantri sama macam-macamnya itu bisa ngabisin waktu sekitar 40 menit antrian kapalnya sampai dia bongkar muat kan. Itu lumayan kalau naik yang reguler. Saran aneh sih ya buat teman-teman yang mau touring, yang mau nyebrang sampai dengan ke Bakau, itu lebih baik naik yang ekspres, karena kalau yang naik ekspres itu tepat waktu, ada estimasi jam sekitar 2 jam atau 3 jam. Kalau kapalnya ada langsung ready masuk, dan itu pasti langsung masuk sih, jadi cepet, enak, nggak nunggu-nunggu. Bongkar muat udah selesai. Wih, saatnya motor masuk ke dalam kapal. Mantap, wih, ngeri, gede nih kapalnya kan. Mantap, bablas sampai ke dalam. Di depan udah siap-siap parkir karena motornya Ombre X-Max itu gede, jadi kita siapin parkir, kita suruh ke kanan biar kita tutup motornya. Soalnya kalau parkir ini agak repot, Bre. Kadang-kadang orang-orang itu nggak mikirin parkirnya motor orang lain, main diadu, main dipepet aja ya. Contohnya kalau kita parkir di di mall apa di mana gitu kan, itu orang parkir kayaknya sembarangan, main diadu-adu spakbornya, main diadu-adu, bodinya dipepet-pepetin, nggak mikir orang lain itu untuk keluar. Kalau seandainya orang itu mau keluar ya, motornya mau keluar, kan susah jadinya. Itu hargai motor diri sendirilah, karena belinya juga susah payah gitu kan, pakai kerja keras. Terus orang lain pun di sebelah kita juga sama, pakai motor dan beli motornya pakai kerja keras juga. Jadi kasihlah jarak untuk motor pengendara lain yang sedang parkir. Usahakan bagaimana caranya dia bisa keluar dengan gampang dan motor kita juga keluar dengan gampang. Setelah sekian jam pakai kapal reguler, akhirnya kita persiapan mau keluar ke Pelabuhan Bakahuni. Alhamdulillah kapalnya aman, tapi ya satu, karena reguler ya. Jadi gini ceritanya, kalau reguler itu dia untuk bersandarnya agak lama banget. Jadi dia tuh nunggu antrian. Kalau yang dia model Freezy, yang Freezy itu, itu cepet kali, dia langsung nggak lama antrian masuk, nggak lama masuk. Itu tuh hampir 3 jam setengah, hampir 3 jam setengah 4 jam. Lama banget di kapal. Jadi semangat kita kayaknya udah habis di kapal. Kapan nyampe ini, kapan parkirnya di kapal, pikiran gitu. Aduh, tapi alhamdulillah akhirnya bersandar juga dan kita lepas dari kapal, udah nyampe ke Bakahuni. Ini kita ke depan mau cari Indomaret dulu, ya kan? Karena di depan kita lewat jalur lintas sedikit itu ada pom bensin. Ada pom bensin. Sekalian kita bersih dulu, cuci muka dan segala macam. Baru kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Lampung. Jalanannya kan halus bener, kelihatan di mata ya, halus. Tapi bagian yang tambalan-tambalannya itu ya mirip-mirip speed bump ya.
Kalau bahasa yang sering kita dengar polisi tidur atau rambu kejut, asik. Ya pokoknya itulah, tambalannya agak tinggi jadinya kalau buat di motor, apalagi motor-motor yang ring kecil kayak Kiway gini terasa banget gitu. Mungkin kalau bawa moge nggak terasa kali ya, dan kalau bawa kendaraan roda 4 juga nggak akan terasa karena tambalannya halus, cuman agak tinggi aja gitu. Terasa kalau untuk di ban yang kecil dan ring velgnya kecil gitu, bre. Nggak jauh dari jalan lintas, kita belok kiri untuk ngelewatin pesisir yang tembus-tembusannya sama juga ke Kalianda juga. Kalau jalan lintas ke Kalianda juga, cuman dia lebih cepat. Kalau lewat pesisir itu memang agak lama karena dia muter dulu kan. Jadi ya menikmati perjalanannya aja gitu di pinggir pantai sambil ngeliatin pemandangan-pemandangan yang nggak truk-truk mulu gitu, nggak bus mulu gitu. Kalau lewat jalur lintas kan udah pasti lewat truk lagi, bus lagi lawannya. Kalau di sini nggak, kosong jalanannya lancar, terus enak, kita bisa santai menikmati pemandangan dan mantap dah, luar biasa. Ini salah satu pantai di pesisir arah ke Kalianda gitu, bre. Akhirnya sampai Kalianda. Kalau dari sini tuh nggak jauh lagi lah, sekitar 15-30 menit lagi lah perjalanan sampai dengan ke Lampung. Nyampe, makan nasi padang, terus langsung cuci mulutnya pakai durian. Tuh, masih dong. Masih banyak loh, masih banyak, masih penuh. Langsung diborong sama Om Bray itu semua. Tinggal kita makan. Jumpa lagi di hari kedua. Kita semalam udah sampai, makan nasi padang, terus habis itu makan durian juga, terus kita sempat beli oleh-oleh juga ke Yen Yen. Sekarang udah ganti nama, bukan Yen Yen lagi, apa ya, lupa gitu. Jadi kita udah muter-muter semalaman gitu, dan kamera juga habis baterai, bre. Jadi sebagian kita gunain pakai handphone. Nah, ini kita mau jalan ke Puncak Mas. Kita mau lihat karena browsing katanya situ bagus. Pengalaman juga, bre, buat teman-teman yang mau touring ke Lampung. Untuk hotel, hindari booking Traveloka dan tergiur dengan harga-harga murah yang 62.000 kah, yang 70.000 kah. Nanti pas nyampe di lokasi penginapan itu mereka bilang udah nggak ada kerjasama lagi dengan pihak apa sih namanya, media online. Pokoknya segala macam media online, pemasaran media online, atau Oyo atau Booking.com atau Traveloka, dia nggak bekerja sama lagi katanya dengan menunjukkan surat sendiri yang ditandatangani sendiri oleh pihak hotel gitu, bre. Akhirnya kita sempet mesen juga. Akhirnya ya udahlah, kita malas ribut-ribut, kita mau happy-happy, kita cari lagi di luar, dan ada lagi penginapan bagus dan enak gitu, nyaman, murah pula gitu. Lebih baik langsung on the spot, langsung situ. Kalau mau yang harganya untuk tidur-tidur aja ya, bukan yang dengan fasilitas-fasilitas lainnya gitu, bre. Ternyata jalan ke Puncak Mas itu dari penginapan nggak begitu jauh, dekat dia. Jadi sambil manasin motor, tadi pagi juga kita udah nyuci motor, ngelap-ngelapin motor kan, udah ngelapin motor, udah mengkilat lagi motornya, baru kita jalan. Nggak terlalu jauh, dekat,
sambil kita menikmati pemandangan kota Lampung dari atas. Katanya bisa kelihatan semua kalau dari atas itu, gitu kan. Kota Lampung itu bisa kelihatan semua dari atas, makanya kita mau lihat, bener nggak sih? Puncak Mas Lampung adalah salah satu destinasi wisata favorit di kota Bandar Lampung, yang terkenal karena pemandangan kotanya yang menakjubkan dari ketinggian. Tempat ini terletak di kawasan Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, dan berada di dataran tinggi sehingga menawarkan udara sejuk serta panorama yang sangat indah, terutama saat matahari terbenam dan malam hari ketika lampu-lampu kota mulai menyala. Untuk tiket masuk ini diberikan karcis satu kendaraan 20.000 dan parkirnya bayar lagi 5.000 rupiah. Ya hitung-hitung jadi satu motor dan satu orang itu 25.000 rupiah untuk masuk ke dalam Puncak Masnya. Ternyata di Puncak Mas ini selain kita bisa melihat pemandangan kota dan laut dari atas bukit, itu juga banyak spot foto yang memang instagramable banget. Jadi banyak spot foto kekinian kayak rumah pohon, jembatan cinta, balon udara palsu, kincir angin, dan gardu panjang. Ini menjadikan Puncak Mas sangat populer di kalangan anak muda dan keluarga yang ingin mengabadikan momen liburan. Di sisi lain, Puncak Mas juga memiliki wahana hiburan dan anak-anak. Ada playground untuk anak-anak, sepeda gantung untuk memacu adrenalin, dan beberapa wahana ringan yang cocok untuk semua usia. Ada juga kafe dan tempat nongkrong. Tersedia area food court dan kafe terbuka di mana pengunjung bisa menikmati makanan sambil memandangi pemandangan indah di malam hari. Biasanya diiringi live musik atau DJ performance, apalagi di akhir pekan. Salah satu yang unik lagi nih di Puncak Mas itu adalah musola yang dibangun di atas pohon durian, serta rumah pohon yang bisa digunakan untuk beristirahat atau bersantai. Nah, buat teman-teman yang nggak takut ketinggian ya, yang berani dengan ketinggian untuk beristirahat di rumah pohon, itu mantap nih, jadi pengalaman baru buat teman-teman. Bisa naik tempat yang tinggi gitu kan, aman. Kalau aneh takut dia sama ketinggian, jadi ntar dulu deh, di yang paling aman di tapak aja beraninya, nggak berani naik yang tinggi-tinggi. Setelah dari Puncak Mas, kita rolling lagi menuju tempat makan. Karena pas lagi di Puncak Mas itu kita ngobrol-ngobrol mau makan apa nih gitu kan. Makan yang ringan-ringan dulu atau apa segala macam. Akhirnya kita putusin ke Bakso Haji Son. Ini kita langsung mau menuju ke sana. Tempatnya juga nggak jauh. Ternyata itu masih di area kota-kota juga, masih di Tanjung Karang juga kan. Jadi kita pakai Google Map juga, andalan kita masih Google Map. Nggak jauh, terus bingung nih yang mana, ya kan? Akhirnya kita coba nyelip, wah baru kelihatan parkirnya rupanya ada di depan. Kita langsung menuju ke tempat parkiran. Nah, persiapan mau parkir. Enak nih ngelihatnya, parkirannya rapi. Jadi kalau ada pengendara lain mau keluar,
itu gampang, tinggal keluar gitu kan, nggak perlu geser-geser motor di sebelahnya. Ini mantap parkirannya. Udah sampai di bakso Sony Haji Sony. Mantap, bakso Haji Sony. Wow, adun, keren ya, jos, mantap, mantap kali, tempe nyeri. Setelah perut kenyang, kita coba melintas lagi. Kita OTW lagi, kita rolling lagi, kita coba keluar dari Lampung menuju Kalianda. Mau kemana sih bang? Mau ke Kalianda, balik lagi cepet banget. Baru sampai, kita mau ke pantai yang lagi hits, namanya Rio by the Beach. Itu pantai katanya paling keren tuh di Lampung, makanya kita mau coba, kita mau jajalin di situ. Kata orang Bekasi mau kita jajal ke sono. Emang bagus apa? Makanya kita coba, langsung kita gaskan ke sono. Jalanannya lumayan ekstrim ya, batu-batuan, karena informasi dari warga sekitar juga lagi dalam perbaikan. Mudah-mudahan sih, ini kan lagi viral banget nih katanya. Ini memang lagi di push banget jalanannya, ada beberapa tempat yang benar-benar lagi diperbaiki gitu, lagi dicor. Mudah-mudahan sih ini nggak lama lagi dicor, terus jalanannya bagus, terus teman-teman yang mau ke pantai Rio by the Beach jalanannya juga udah bagus. Tapi kemarin aneh lewat situ masih rusak kali jalanannya. Asik, nyantai di pinggir pantai sambil menikmati kopi. Aduh, sah bener, pantainya cakep. Kita semua bebas tertawan. Jalanan panjang, hidup di kota hilang. Ini kita belum sampai ke pantai Rio by the Beach-nya. Jadi kira-kira sekitar 3 menitan lagi kita baru masuk ke area pantainya. Kita harus beli tiket dulu dan segala macam. Ini masih di luaran, jadi di luarnya itu sebelum menuju ke Rio by the Beach itu ada tempat ngopi-ngopi, ada warung kopi. Jadi kita mampir ke situ dulu, santai-santai sambil menikmati kopi, rebahan pinggang dan segala macam. Rupanya di sini pun pemandangannya bagus nih dari sini kelihatannya. Mantap deh pokoknya. Kita jalan lagi, kita rolling lagi. Orang nggak jauh, 3 menit lagi kan. Dari tempat ngopi tadi, kita tinggal belok kanan, ambil karcis parkir. Terus kita turun ikutin jalan, langsung nyampe ke parkiran sini nih, parkiran motor. Makanya kita langsung menuju ke parkiran motor Rio by the Beach. Dan jangan sampai hilang karcisnya, karena informasi dari kita ngambil karcis untuk kendaraan jangan sampai hilang, karena nanti akan ditaruh lagi di sana gitu. Biaya parkir gratis guys, jadi aman, jangan sampai hilang aja.
Di area parkir motor juga menyediakan untuk penitipan helm. Jadi kita nggak perlu lagi untuk bawa helm, kita taruh aja di situ, kita titip, dan biayanya kurang lebih lupa inget sekitar 10.000 kali ya, 10 ribuan. Jadi udah kita langsung masuk tanpa bawa helm aman, iya gak? Ini dia Pantai Riau by the Beach. Dari atas kelihatan keren kan? Makanya udah nggak sabar mau turun ke bawah, mau langsung injak pasirnya langsung di sana gitu, guys. Iya kan? Oh iya. Ya, kalau menang repot lu ngambil. Kita pengen dari Bekasi kemarin ngambil. Oh, lama pas kemarin. Perjalanan turunnya lumayan banget nih. Untung udah biasa nge-gym main kaki kan, jadi aman. Kalau turun aman, naik aman. Tapi untuk lansia itu disediakan shuttle bus untuk naik ke atas dan turun ke bawah. Miring sini. Cerita jalan kita semua bebas tertawan. Om Brai Heri, Ko Acun, bersama kita jalan. Tapi emang bagus banget bre, nyampe sini tuh kelihatannya emang dibayar lunas banget. Touring datang ke sini ngelihat pantai yang sebegini cakepnya gitu. Terus yang begitu terawatnya gitu kan. Wah emang keren, bagus pantainya, cakep banget. Emang udah didesain begitu ya, jadi keren banget, keren deh pokoknya, keren banget. Jadi buat temen-temen yang nggak datang ke sini rugi deh bre. Hidup di kota hilang, lalu dari debu berturangan, berkasih panas bau aspal. Om Brai Heri, Ko Acun, bersama kita kejar jarak lambung di depan. Kita takkan tahu jalan panjang tak ada remu. Lampu jalan redup di mata, angin malam dingin melayang. Cerita tawa di tengah hening, tangki penuh hati pun tenang. Om Brai Heri, Ko Acun. Di sini ada live musik juga. Terus abis kayak gitu spot-spot untuk duduk juga udah sediain juga. Jadi banyak spot duduknya nih, contohnya nih. Tuh. Jadi kalau ada yang kosong kita langsung tempatin aja, nggak masalah. Yang penting kosong, ya kan? Dan ini nggak dikenakan biaya lagi, bre. Jadi kalau seandainya kita langsung mau duduk,
di tenda-tendanya itu ya duduk aja gitu kan. Kalau area makan ada di daerah yang belakang gitu kan, bisa langsung mesen dan kita bawa ke sini. Ingat ya bre, jangan buang sampah sembarangan. Walaupun sudah ada petugasnya, paling enggak kita menjaga kebersihan lebih baik gitu bre, supaya pantainya juga tetap terawat dan tetap bagus. Untuk ombaknya lumayan ya bre, gede juga sih perasaan ya. Jadi bener-bener buar aja, bener-bener dia tuh apa namanya, hantam ke tepi itu lumayan gitu kan. Makanya nggak boleh berenang sampai dengan batas yang ditentuin sama pihak Rio by the Beach-nya. Jadi ada batasan-batasan kalau untuk berenang. Nggak terasa kita ngabisin waktu di sini sekitar 3 sampai 4 jam. Karena memang suasananya yang enak banget. Terus keramaiannya juga mantap. Terus karena banyak juga spot untuk duduk-duduknya gitu kan. Kita juga langsung dapat tempat duduk. Kita sempat tidur malah di situ, saking nyamannya, anginnya kenceng gitu kan. Wah, adem banget. Jadi enak, suasananya juga pas banget, lagi adem gitu cuacanya. Jadi nggak bikin kita tuh betah lama-lama di Rio by the Beach, di pantai ini. Tuh coba kalau mau dilihat itu nggak ada yang berenang-berenang sampai ke tengah atau gimana gitu. Mereka cuma ngambil yang di pinggir-pinggir aja, mainin ombak yang datang aja. Dan dia nggak berenang-berenang sampai ke jauh-jauh, memang dilarang. Mungkin karena gede kali ombaknya ya. Jadi khawatir kalau seandainya ke bawah dari ombaknya. Di sini juga ada banana boat juga. Biayanya ya kurang tahu ya. Kemarin kita lupa nanya gitu kan, cuma ngeliat-ngeliat juga. Ada yang pakai banana boat gitu bre. Jadi kalau mau yang liburan ke sini, Palang Tanggung sediain sekalian buat kostum renangnya, jadi bisa langsung nyebur sekalian, bisa main banana boat sekalian, atau sewa motor boatnya langsung, ya kan? Biar main air, mantap. Ya tentunya balik lagi bersama kita nih, masih bersama teman musik di setiap Sabtu dan Minggunya. Dan kita mau kasih informasi nih buat teman-teman yang hadir sore ini di Rio by the Beach. Kalau hari ini spesial ya, ada lomba karaoke buat teman-teman yang punya suara emas ya. Bisa langsung nanti maju ke depan aja, daftar. Jalanan panjang, kota hilang, mata dari debu berterangan, Bekasi panas bau aspal. Udah mainin drone, ya kan? Dan nggak terasa di sini tuh bener-bener emang tempatnya tuh enak, nyaman, jadi ngebikin kita tuh nggak terasa lama-lama ada di pantai Rio by the Beach ini. Kalau kita nggak ngelihat jam tadi, wah itu bener-bener bisa bablas kita sampai malam. Saking enak dan nyamannya nih di pantai. Tapi karena kita lihat jam tadi, langsung aja lah, ayo kita langsung rolling. Nah sekarang udah waktunya kita rolling, kita jalan lagi.
Tapi kita nggak jalan balik ke Lampung karena kita udah puterin tuh Lampung semalam sore sampai malam udah kita puterin Lampung, dan sampai tadi pagi sampai dengan jam 11 siang kita udah muter-muter Lampung. Nah sekarang udah waktunya kita kembali ke Kalianda. Jadi kita nginep langsung ke Kalianda aja, dari sini kita langsung ke Kalianda, nggak begitu jauh lagi dari Rio by the Beach ini untuk ke Kalianda. Kita mau cari hotel di Kalianda, terus habis itu nginep karena besok pagi kita mau melintas dari Bakau ke Merak itu jam 8 pagi. Pesawatnya pakai pesawat lagi. Kapalnya pakai kapal ekspres gitu kan, kapal ekspres jam 8 pagi. Jadi nyampe sebelum pelabuhan itu 15 menit atau 30 menit sebelum kapal berangkat. Untuk yang sarapan besok pagi, mau sarapan, mau mandi, bebenah dan segala macem pas lah ya, karena dari apa sih namanya itu Kalianda ke Bakau itu 30 menitan gitu, nggak begitu jauh. Jadi kita berangkat setengah 7 nyampe jam setengah 8 atau jam 7, atau kita berangkat jam 7 nyampe setengah 8 masih oke lah gitu kan. Gitu bre, sampai sini dulu videonya, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share videonya biar channel ini makin gacor ya kan. Dan sampai jumpa di next video, bye bye.